Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Jaga Raksa Channel, alhamdulillah barusan kami sudah melaksanakan tawasul di makom Mbah Manggin, yaitu di Dusun Rawa Bambu, RT 009 RW 003, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Baik para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, inilah makom Mbah Manggin. Kebetulan kita sudah dapat izin dari juru kunci di sini kita untuk mengambil videonya. Bagi para sahabat Jaga Raksa Channel yang ingin berziarah ke makom Mbah Manggin, silahkan datang ke daerah Rawa Bambu yang barusan saya sebutkan alamatnya. Baik, inilah makomnya. Kebetulan kalau malam Rabu di sini diadakan acara tawasul gitu para sahabat. Yang ingin bertawasul ya silahkan, yang mau berziarah silahkan datang ke sini, yaitu di malam Rabu gitu ya. Kita lihat-lihat lingkungan di luarnya sahabat. Nah, ini para sahabat, ini para jamaah ya, para jamaah yang sudah selesai acara ngaji barusan ya di makom Mbah Manggin. Nah, kebetulan makomnya ini tidak pernah sepi di sini. Setiap hari itu selalu ada yang ziarah, setiap hari itu selalu ada yang mengaji di sini itu sahabat. Nah, ini makomnya di sini sahabat. Ini ada tangkal asem juga nih. Tangkal asem ini usianya sudah hampir ratusan tahun di sini. Pak, puntennya Pak. Bade ningalian ieu. Wis. Mohon. Ini lingkungan sahabat ya, lingkungan dari makom Mbah Manggin. Ini lingkungan luarnya di sini. Ini ada tangkal asem, mungkin tangkal asem ini usianya sudah ratusan tahun. Ya Pak, atas ratusan tahunnya. Ratusan tahunnya umurnya. Udah ratusan tahun sahabat ini. Nah, usianya. Ini letaknya di daerah Rawa Bambu. Kebetulan kalau setiap hari itu di sini selalu ada pengajian. Ada pengajian. Setiap malam Rabu itu diadakan acara tawasulan gitu loh sahabat. Ini ada makam-makam umum juga di sini. Ini ada makam kuncen dulu-dulunya di sini sahabat ya. Makam-makam kuncen. Letaknya ini di sini, makomnya ini bersampingan dengan pemukiman di sini sahabat. Nah, di sini kan belum ada musola sahabat ya, belum ada musola. Kepada para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ingin bersedekah ya, ingin menyumbangkan rezekinya, kebetulan makom Mbah Manggin ini belum ada musola. Nah, silakan sisihkan rezekinya untuk membuat musola di sini. Gitu loh sahabat. Kebetulan makomnya ini di sini ada pengurusnya. Makomnya ini ada pengurus-pengurusnya, nanti tinggal sahabat temuin aja jurpel, juru pelihara, dan dari pengurus-pengurus makom tersebut gitu loh sahabat. Nah, menurut sejarah sahabat ya yang sudah dijelaskan oleh narasumber gitu, bahwasannya Mbah Manggin ini dengan Mbah Ukun itu adalah antara guru dengan murid gitu loh sahabat, antara guru dengan murid gitu kan. Awalnya
kalau kata orang Sunda yang ngebabat leweng. Dulunya ini hutan di sini sahabat. Rawa Bambu sampai Cibanteng ini dulunya hutan. Akhirnya Bah Manggin dengan Bah Ukun ini yang memberantas hutan tersebut dan dijadikanlah perkampungan gitu loh sahabat. Kita lihat nih sahabat lingkungannya di sini. Ini juga makom-makom nih sahabat di sini. Bersama dengan makom-makom umum. Penziarahnya juga ada sahabat di sini, penziarahnya juga yang dari luar kota, dalam kota gitu kan. Ada yang dari Cikampek, terus dari Subang, dari luar-luar kota lah gitu ya. Yang di dalam kota juga banyak juga sahabat. Sebagian di sini juga banyak jamaahnya yang pada nginep di sini sahabat, yang pada tirakat di sini banyak gitu loh sahabat. Kita lihat dulu sahabat ke sini ya. Ini adalah tempat wudhunya. Bah puntennya. Nah, ini sahabat di sini adalah tempat wudhu ya. Di sini tersedia juga dapur-dapur kecil. Ini dikhususkan para jamaah dan para orang yang bertirakat lah di sini gitu sahabat. Ini ada dapurnya, tempat wudhunya di sini. Itu ya sahabat ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Selebihnya kami mohon maaf bila mana ada penyampaian dari kami, khususnya saya, ada ucapan yang kurang enak, mohon dimaklum sebesar-besarnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kami yang namanya manusia tidak lupa dari hilaf, dari salah dan dosa. Gitu ya sahabat ya. Lebih jelasnya nanti kita ngobrol dengan narasumber sahabat ya. Kita ngobrol dengan narasumber untuk memperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Laqad qala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan nikmatnya yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga saya dapat bersilaturahmi ke rumah Kiai Bapak Ustadz Romli yang letaknya di daerah Cibanteng. Bapak Ustadz Romli, Bapak Kiai Romli, yaitu termasuk punya paguron di sini, paguron Macan Kumbang. Baik para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti hari ini yang kita rasakan. Baik, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Jaga Raksa Channel, kebetulan kami sudah berziarah ke makam Bah Manggin, yaitu yang letaknya di daerah Rawa Bambu. Nah, kebetulan kami sekarang bersama Bapak Kiai Romli. Beliau adalah termasuk saksi hidupnya, gitu kan. Nah, mungkin beliau nanti yang bisa menceritakan sedikit banyaknya pengetahuan untuk ilmu sejarah semasa hidupnya Bah Anggin dengan Bah Ukun Bintaji. Dengan Bah Ukun Bintaji gitu loh sahabat. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Kiai Romli. Mungkin nanti beliaulah yang akan menjelaskan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf nih, saya ganggu waktunya. Saya ingin menanyakan Pak, gitu ya. Ya. Nah, tujuannya kami, gitu kan, satu ingin bersilaturahmi Pak ke sini. Terus keduanya kita ingin berziarah ke makam Bah Manggin. Ketiganya kita ingin mengungkapkan sejarah, gitu kan Pak. Ya. Leluhur ya, para leluhur gitu kan, para sesepuh yang ada di
daerah Karawang gitu Pak. Salah satunya yaitu Bah Manggin. Tolong Pak diceritakan Pak awalnya gimana Pak sejarah Bah Manggin ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Romli Macan Kumbang Cibanteng. Umur saya 70 tahun. Saya punya mbah. Namanya Mbah Ukun bin Taji. Mbah Ukun bin Taji. Iya, Mbah Ukun punya anak. Namanya Anggoyo alias Ayah Damo. Itu kakek saya. Kakek asli Pak. Kakek asli. Mbah Ukun bin Taji asli Cibanteng, kelahiran Cibanteng, punya anak Anggoyo alias Ayah Damo. Itu kakek saya. Kakek saya punya anak, ternyata ibu saya. Iya. Namanya Ibu Hajah Siti Apiah. Ibu Siti Hajah Siti Apiah. Itu mama saya. Iya Pak. Itu anaknya anak Anggoyo. Anggoyo alias Ayah Damo. Putra Mbah Ukun. Saya anak kedua dari mama saya. Waktu kakek saya, mbah saya cerita, Mbah Ukun bin Taji yang punya Cibanteng. Mbah Ukun bin Taji yang punya Cibanteng. Itu jago Cibanteng. Disebut yang punya Cibanteng itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Ya Pak, dulu kan dia waktu ngebabat hutan di Cibanteng kan cuma Mbah Manggin sama Mbah Ukun. Oh, jadi yang ngebabat Cibanteng ini waktu itu di hutan Pak ya? Di Cibanteng itu hutan, belum ada rumah. Belum ada rumah. Bro, menurut sejarah saya, Mbah Ukun. Mbah Ukun bin Taji. Bin Taji. Ya, jadi Mbah Ukun membabat berdua sama Mbah Manggin menurut cerita mbah saya. Iya. Waktu saya umur 14 tahun. Bapak waktu itu pada umur 14 tahun. 14 tahun. Oh iya. Masih bisa Mbah Ukun sholat berjamaah. Cuman digendeng sama saya. Gitu, digendeng. Mbah Ukun itu Pak apa sebagai dia ulama atau buhun Pak ilmunya? Buhun. Cuman kebelas intinya ilmu ulama. Iya. Pertamanya buhun. Waktu di 14 bulan saya suka lihat mbah saya itu yang dilapankan itu bukan ilmu Al-Quran, ilmu buhun. Iya. Nah terus ceritanya Mbah Ukun punya anak Anggoyo kan. Mbah Ukun punya anak Anggoyo alias Mbah Anggoyo alias Ayah Damo. Alias kakek saya, kakek pribadi. Kakek asli dari Bapak. Dari saya. Ya. Nah terus suka cerita nanti mama saya kita ya ibu lah Pak ya. Ibu, waktu saya umur berapa hari itu mama? Waktu mama saya masih muda, saya umur kira-kira 25 tahun. 25 tahun. Saya udah nikah sih. Iya. Udah nikah. 25 tahun saya udah nikah tahun umur 25. Itu. Terus cerita. Kalau kata Mbah Ukun ke mama saya, kalau kamu Neng ayah ketakutan di perjalanan sahabat aja Mbah Manggin. Nanti akan hadir. Itu cerita Mbah Ukun bin Taji kepada si ibu. Ibu saya, Ibu Hajah Siti Apiah. Ibu Siti Hajah Apiah. Ya. Nanti bila mana kamu di jalan ada kesulitan atau ketakutan, ada begal pun, sambat Mbah Manggin. Nanti akan datang. Lu cerita ibu. Iya, tapi benar itu Pak. Benar. Jadi ibu cerita ke saya. Itu datangnya itu Pak berupa apa Pak? Macan. Berupanya macan asli. Oh. Itu ibu cerita ibu saya, cerita Ayah Damo, terus cerita Mbah Ukun ke saya waktu umur 14 tahun. Mama saya cerita waktu umur 25 tahun. Mama waktu umur berapa Mama ya? Waktu cerita ke saya umur 25. Iyalah pokoknya umur sekian lah gitu Pak ya, umur sekian lah. Pokoknya pada intinya bila mana jadi ada pesan dari Mbah Ukun, pesan Mbah Ukun kepada anaknya ya, bila mana cucunya. Oh, jadi ada pesan kepada cucunya bila mana ada ketakutan di jalan atau kejahatan, sambat aja Mbah Manggin hadir, ini cucu ada kesulitan di jalan. Mbah Manggin hadir, ini cucu ada kesulitan di jalan, hadir. Bukti berupa datanya macan. Beliau mohon maaf Pak, macannya ini apa? Mohon maaf Pak ya, apa macan hitam? Macan Siliwangi. Oh, macan Siliwangi. Iya, macan loreng. Ya, menurut ibu saya, menurut keterangan dari mama. Terus, mama lihat ke belakang. Mama ketakutan.
Tadi kan lampu mobil. Padahal macan udah dekat ditunggu. Mama kok macan? Oh iya, waktu Iya. pertama istilahnya nyambat Mbah Manggin tersebut. Dilihat, dikirain mobil. Dikirain mobil nih. Ternyata dilihat ke belakang bukan mobil. Macan. Kayak lampu mobil. Masya Allah. Itu. Iya, iya. Nah, kalau iya, sebelah sininya, Mbak Ukun terus belajar ilmu agama. Mbak Ukun belajar ilmu agama. Ilmu agama. Jadi, kalau menurut saya, yang saya saksiin, ya, iya Pak. ada hiji ulama dari Kerawang. Ada satu ulama Dari Kerawang. Karawang. Namanya Pak Suhud. Ada ulama dari Karawang namanya Pak Suhud. Bapak Suhud, Kiai Suhud lah Pak ya. Kiai Iya. Suhud, ulama dari Kerawang. Terus ngajarin kakek saya, Ayah Damo Anggoyo. Ngajarin sama Pak Suhud Ilmu agama. ilmu agama. Terus Mbah Ukun masih muda, masih kuat lah. Bukan muda, bukan. Iya. Tapi masih kuat belajar gitu, suka dengerin ceramah Pak Suhud. Iya. Nah, terus dia belajar bikin musola Mbah Ukun Cibanteng. Musolanya bilik. Bilik ya Bilik Pak ya. bukan tembok. Pada waktu itu Mbah Ukun Pak, pada waktu itu Mbah Manggin sudah meninggal belum Pak? Udah meninggal. Jadi udah saya nggak kenal. Bapak udah kenal ya. Udah manggil, kenapa Mbah Ukun ke mbah saya? Oh iya, cuman posisinya pada waktu itu, waktu ngebabat Cibanteng ya, waktu itu kan Cibanteng kan keadaannya itu kan hutan Pak ya. Sampai bablas sampai daerah Rawa Bambu nggak itu? Sampai. Daerah Sampalan sampai nggak? Tahu Sampalan Batu. Ya kurang lebih dari Cibanteng dengan daerah Rawa Bambu Pak ya. Sampai wafatnya kan Mbah Manggil di Rawa Bambu. Oh iya, enggak maksudnya gini loh Pak. Apa istilahnya pada waktu itu Mbah Manggin dengan Mbah Ukun itu waktu ngebabat hutang itu bersamaan dengan Mbah Manggin. Mbah Ukun cerita sama saya. Jadi Mbah Manggin itu punya 40 badan macan. Oh. Mbah Ukun cerita ke saya. Jadi Mbah Ukun cerita sama Bapak Kiai, artinya Mbah Manggin itu punya balat macan 40 macan. Sebetulnya kan Mbah Ukun masih muda dulu waktu beban di sini tuh. Bukan udah tua. Udah tua mah Mbah itu udah istiqomah. Bahkan bidnya 2. Iya. Di Sampalan 1. Yang muda. Oh yang iya Pak. Mbah Ukun yang Cibanteng istri yang tua. Iya. Itu. Ada wasiat nggak Pak yang Bapak ketahui dari Mbah Manggin gitu Pak atau Mbah Ukun? Selagi semasa hidupnya apa wasiatnya, haruskah atau gimana atau melaksanakan apa gitu loh Pak? Ya cuman gini aja, kamu nanti akhir zaman gitu kan ya? Iya. Akhir zaman di sini akan jadi kota gitu aja. Oh itu wasiatnya. Iya. Nanti ada zaman, kalau kamu udah dewasa, udah dewasa lah kita umur 20 tahun, nanti Cibanteng akan jadi kota. Akan ramailah dengan pemukiman, banyak rumah. Karena pada waktu itu Cibanteng sama Rawa Bambu ini masih hutan gitu Pak ya. Masih muda, masih muda. Berarti bukan sawah tapi hutan Pak ya. Bukan sawah, hutan ya. Cerita bahwa Cibanteng itu hutan. Cuman yang ngababat leuweung kata orang Sundanya itu. Tapi gini para sahabat yang dimuliakan oleh Allah gitu kan. Ini cerita dari Bapak Kiai Romli ini. Awalnya yang ngababat leuweung kata orang Sunda ngababat leuweung ya. Kalau leuweung itu hutan gitu kan. Nah, dulu ini daerah Cibanteng di daerah Rawa Bambu, di sini ini bukan persawahan. Bukan hutan. Gitu sahabat, bukan persawahan tapi di sini semua hutan. Yang ngebabatnya ini adalah 2 orang gitu kan. Satu Mbah Manggin, satu Mbah Ukun gitu. Cuman meninggal Mbah Ukun bin Taji. Cuman Mbah Manggin ini lebih awal lah meninggalnya. Yaitu Mbah Manggin sekarang dimakamkannya yaitu ada di daerah Rawa Bambu ya Pak ya. Mbah Ukun di Cibanteng. Mbah Ukun ada di Cibanteng. Karena gitu keluarganya di sini. Karena keluarganya di sini. Cibanteng ya. Nah, di Cibanteng termasuk gitu kan Bapak Kiai Romli ini adalah sebagai cicit berarti Pak ya. Cicitnya asli. Cicit asli gitu Pak ya. Iya. Saya tutunya Anggoyo alias Ayah Damo. Iya. Itunya saya. Jadi diibaratin kalau kata orang Sunda mah jawara dulu lah gitu para sahabat ya. Kalau bahasa Indonesianya itu jagoannya Pak dulu Pak. Oh, Mbah Ukun jagoannya. Hah? Jagoannya dulu Pak ya. Saya juga waktu umur Mbah Ukun 100 lebih suka diajar silat sama dia. Iya Pak. Kamu belajar jurus itu. Nanti kamu udah dewasa pasti kepake jurus dari Mbah. Iya. Gitu. Cuman gitu, saya nggak tamat. Dan dia udah tua.
Karena udah tua, Pak. Udah tua. Umurnya udah 120 tahun. 120 tahun. Bapak umur masih 15 tahun. 14. Antara 14 15 Pak ya. 15 lah saya. 14 15. Belum masuk pesantren belum. Pak, mohon maaf sebelumnya nih Pak Ustadz. Oke. Ini ya Allah. Aduh, Mbah Manggin ini ilmunya ini apa ilmu syara ataukah ilmu buhun, Pak? Sama dengan Mbah Ukun ilmunya. Ilmu buhun. Iya, kata Mbah Ukun itu. Ilmu buhun. Sama. Berarti ilmu buhun ilmunya Mbak, tapi bukan berguru apa berguru atau gimana? Nggak tahu masalah berguru dan bareng-bareng itu nggak tahu. Memang seperjalanan Iya, seperjuangan lah Pak ya. Kan Mbah Ukun ilmu saya juga, Mbah Ukun juga bilang ke saya juga ilmu Mbah Manggin. Yang dimiliki saya. Berarti seperjuangan itu Ya Pak tahu tak, masa perjuangan saya nggak ngalamin Iya, kan. iya. Coba cerita Mbah Ukun ke saya sebagai cicitnya. Ilmu yang dimiliki saya ini sebagai pendekar di Banteng adalah ilmu Mbah Manggin. Ilmu Mbah Manggin. Oh, ini di Bating gini para sahabat. Iya. Mungkin Dia saya. keterangan dari Bapak Kiai Romli ini ya. Jadi Mbah Ukun dengan Mbah Manggin ini gitu kan memang selalu kebersamaan, tapi wallahu alam gitu kan. Cuman ilmu Mbah Manggin ini mutlak ilmunya adalah ilmu buhun. Mbah Ukun juga, Mbah Ukun Pak ya? Mbah Ukun bin Taji. Mbah Ukun bin Taji juga. Bergurunya. Mbah Ukun bin Taji juga bergurunya kepada Mbah Manggin. Cuman meninggalnya awalan Mbah Manggin. Awalan gitu, Pak, Manggin. ya. Jauh. Nah, gitu kalau sahabat ya. Cuman ini menurut keterangan katanya Pak, menurut keterangan wallahu alam Pak ya benar atau enggaknya namanya cerita ya Pak ya. Apalagi Pak Kiai kan jauh lah jaraknya gitu kan ya. Jauh. Nah, ini Iya, kan betul. kejadian Mbah Manggin ini kurang lebih sekitar 300 tahun yang lalu Pak. Tahu saya nggak ngalamin sih. Apa cerita kayaknya saya. sebelum Belanda datang kayaknya Pak ya. Iya, Sebelum Belanda datang ya. Bukan tahunya saya cerita dari mbah saya Mbah Ukun. Iya, betul ceritanya. Pak, betul. Cuman ini Pak saya dengar dari celentingan ini Pak, katanya Mbah Manggin ini waktu istilahnya mau wafatnya ini waktu meninggal dia di pasaran di kerandanya itu nggak ada katanya jadi maung Pak. Bener nggak itu Pak? Ya, Wallahu alam. Wallahu alam. Namanya Wallahu cerita alam. gitu Pak ya. Ya, cerita emang bener ada. Iya ada. Saya dengar celentingan dari luar Yang gitu cerita loh Pak. itu kakek saya. Oh bener itu Pak cerita. Ayah Damo. Ayah Damo. Damo Anggoyo. Iya. Jadi ini Mbah Manggin mah ilmunya katanya. Wah, ada tandingannya sakti nyerna apa sih ya? Paling ayah saya mah ke kakek teh. Iya betul Dan Pak. nyebut kakek. Nih, waktu digotong pasarannya, bakar bambu loncat di tengah-tengah totoang kita katanya. Jadi macan. Itu lagi di bawah Pak lagi. Dipikul. Di keranda kan dipikul kan. Iya, cuman saya masih kekanak-kanakan. Iya. Masih kecil saya kan. Iya, betul, Jadi Pak. kurang perdalami masalah mayit Pak. Itu kurang perdalami. Cuman sejarah Mbah Ukun saya pasti tahu. Iya, betul. Karena cicit aja yang paling dekat saya. Karena Bapak mah udah termasuk Iya. saksi hidup keduanya juga Bapak sebagai cicitnya Pak ya. Cicitnya, Yang paling dekat ya. Turunan Mbah Ukun saya. Bapak yang paling dekat dengan Mbah Ukun, satu Saya. sisi lainnya cicitnya juga Mbah Ukun gitu Pak. Ada kedekatan dengan Mbah Manggin. Iya. Ya betul nggak Pak? Betul. Nah gitu ya sahabat ya. Oke mungkin sahabat hanya itu yang bisa kami sampaikan. Nah itu ada penjelasan dari Bapak Kiai Romli. Kebetulan Bapak Kiai Romli ini di sini kan sebagai paguron Macan Kumbang ya di daerah Cibanteng. Bisa dikatakanlah beliau ini adalah sebagai guru sesepuh yang ada di daerah Cibanteng ini. Nah kebetulan beliau ini adalah sebagai cicitnya dari Abah Kukun Bin Taji. bin Taji. Mbah Kukun bin Taji ini adalah seorang sahabatnya berikut muridnya Mbah Manggin. Murid tulen. Nah, murid tulen Dia gitu punya kan. suka tanggal 14 bulan dia suka dikeluarin semua kan. Sambil mandi tujuh sumur. Oh iya. Itu. Jadi Mandi. kalau bulan Mulut ini Bulan jadi 12, 14. ilmu-ilmu Mbah Manggin ini gitu ya sahabat ya. Jadi kalau di bulan Mulut itu dikeluarin semua lah artinya gitu ya. Iya. Nah, gitu sahabat. Nah, perlu Apalagi barang-barang pusakanya. barang pusakanya keluarin juga, Iya, Pak. dikumbas semua. Yang barang pusakanya ini Pak ada di keluarganya di sini ada di mana, Ya, Pak? saya kurang tahu. Oh, gitu Pak ya. Karena keluarganya kan bukan di Cibanteng, di Rabangbo yang banyak. Di rawa bambu yang banyak. Iya. Iya. Ada yang mengandui, Kibodong kan di Rabangbo Iya. gitu. Nah, mungkin hanya itu para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengupas tuntas gitu ya. Itulah keterangan dari Bapak Kiai Romli, Pak Guron Macan Kumbang. Beliau adalah sebagai Cicitnya. cicitnya di sini. Mbah Ukun. Nah,
bila mana posisinya sahabat ingin berziarah ke makam Mbah Manggin, yaitu letaknya ada di daerah Rawa Bambu. Bagi yang percaya dengan karomah dari Mbah Manggin, silahkan datang. Yang tidak percaya itu kembali kepada keimanan masing-masing sahabat. Kami datangnya ke sini hanya mengungkap sejarah, ya, jangan sampai kita melupakan sejarah leluhur-leluhur kita yang ada di Kabupaten Karawang. Karena sebelum adanya kita, yaitu ada leluhur-leluhur kita dulu sahabat. Mungkin sahabat ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Kiai, atur nuhun pisan. Terima kasih. Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Salam.